أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya-Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-25 hingga 29 dari surah Al-Furqan, yaitu masih lagi menerangkan tentang keimanan atau tentang akidah berkaitan dengan hari akhirat. Hari akhirat sebagai hari pembalasan. Bahwasanya hari akhirat sebagai hari pembalasan adalah hari yang dahsyat karena siksaan yang Allah berlakukan nanti di hari akhirat, di hari pembalasan ke atas orang-orang kafir yang ketika di dunia enggan untuk beriman, enggan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, enggan untuk percaya kepada Al-Quran yang diturunkan, tidak mau beriman kepada Rasul yang diutus, kemudian tidak percaya kepada hari akhirat sebagai hari pembalasan, maka mereka yang tidak beriman itu di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala memberlakukan pembalasan, yaitu berupa siksaan ke atas mereka sehingga mereka menjadi sengsara. Kesengsaraan di antara yang mereka derita adalah penyesalan, ingin menebus kesalahan yang telah melakukan di dunia, yaitu mereka berharap mereka dikembalikan ke dunia untuk memperbaiki apa yang dahulu telah mereka kerjakan, yaitu mereka tidak mau mengikuti jalan yang sama ketika di dunia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menolak untuk bersama dengan Rasul ketika di dunia, maka mereka berharap untuk kembali ke dunia. Tetapi berupa penyesalan, mereka mengatakan alangkah kalau dapat kembali ke dunia, kemudian dapat menempuh jalan yang sama dengan yang ditempuh oleh Rasul yang diutus. Tetapi penyesalan itu adalah penyesalan yang terlambat, penyesalan yang tidak ada gunanya. Kemudian juga mau memperbaiki diri kalau mereka kembali ke dunia, yaitu mereka menyesali mengapa dahulu mengambil teman karib, teman dekat, teman yang sesat, maka membuatnya bermaksiat, melakukan kejahatan yang paling besar yang dilakukan adalah kezaliman. Kezaliman yang paling besar adalah kemusyrikan, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka di hari akhirat, mereka orang-orang kafir di hari akhirat menyesal mengapa dahulu memilih teman yang kafir ketika di dunia, mengapa tidak memilih teman yang beriman, sehingga teman yang beriman itu yang menyelamatkannya dari kekufuran. Tapi itu hanyalah penyesalan yang terlambat, penyesalan yang tidak ada gunanya. Yang lebih menyakitkan hati mereka pada masa itu di hari akhirat, di hari pembalasan adalah
pada hari akhirat syaitan yang selalu menemani mereka ketika di dunia berlepas diri dari mereka. Diharapkan sebenarnya apabila kita berteman, teman itulah yang memberikan pertolongan di saat kita memerlukan pertolongan. Nah, di hari akhirat orang-orang kafir itu berharap betul teman yang mereka miliki ketika di dunia memberikan pertolongan. Nah, tapi karena mereka berteman dengan syaitan, syaitan pula berlepas diri dari mereka di hari akhirat. Nah, nanti kita akan bahas dalam tafsir, syaitan itu boleh dipakaikan kepada manusia, boleh juga dipakaikan kepada jin. Nah, di dunia ini manusia ada yang berteman dengan syaitan dari kalangan manusia, ada juga manusia yang kafir itu berteman dengan syaitan dari kalangan jin. Nah, teman dari kalangan syaitan itu tidak akan memberikan bantuan nanti di hari akhirat ketika manusia memerlukan bantuan. Nah, ketika itu sengsara, yaitu berharap akan mendapatkan bantuan, rupanya harapan hanya tinggal harapan, karena mereka tidak akan dibantu. Apabila mereka menjalani siksaan, maka mereka akan menjalani siksaan dengan diri mereka sendiri. Kemudian makna tidak mendapatkan bantuan bermakna siksaan yang mereka jalani di hari akhirat, di hari pembalasan, yaitu siksaan yang tidak pernah berkurang, yaitu karena tidak ada pertolongan, maka siksaan yang pedih, yang dahsyat itu seperti itulah terus mereka rasakan sampai tidak ada kata sampai ya, sebab di hari akhirat adalah tidak ada kesudahannya, yaitu siksaan yang mereka lakukan yang mereka rasakan selama-lamanya. Maka dari penjelasan yang singkat tadi tentang 5 ayat yang akan kita pelajari menerangkan tentang hari akhirat, hari yang dahsyat, yaitu hari pembalasan berupa siksaan ke atas orang-orang yang memilih kekufuran ketika di dunia, enggan untuk beriman, maka mereka akan menjalani siksaan. Di antara siksaan itu adalah berupa penyesalan yang panjang yang tidak ada kesudahan. Nah, inilah 5 ayat yang akan kita pelajari, dan seperti biasa sebelum kita pindah ke tafsir ayat, kita akan membaca ayat terlebih dahulu, kemudian setelah itu kita lihat pula terjemahan kata per kata supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaa'ikatu tanzila. Al mulku yawma idzinil haqqu lirrahman wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma, dan ingatlah hari yang pada hari itu tasyaqqaqu, pecah belah, bermakna pecah berkeping-keping. Apa yang pecah itu? As-sama, langit, bil ghamam, dengan awan putih, awan tipis. Nanti kita akan bahas dalam tafsir, yaitu langit terpecah-pecah kemudian diiringi dengan awan tipis, atau langit terpecah-pecah mengeluarkan awan tipis. Yang awan itu pula banyak, al-ghamam. Wa nuzzila, dan diturunkan pada masa itu al-malaikah, malaikat, tanzila, dengan
sebenar-benar turun, dan turunnya itu berkelompok-kelompok atau bergerombolan, berkumpulan-kumpulan. Hari itu bermakna hari apa itu? Hari pecahnya langit, hari kiamat. Bermakna Allah menyampaikan peringatan, ingatlah hari kiamat, yaitu hari langit itu pecah berkeping-keping, kemudian mengeluarkan awan berwarna putih, dan turunlah malaikat berbondong-bondong atau berkumpulan-kumpulan dengan betul-betul turun dari langit ke bumi. Al-mulku, kerajaan itu, yauma idzin, pada hari itu, hari yang dimaksudkan adalah hari kiamat atau hari akhirat. Sudah, hari dunia sudah habis. Kalau langit sudah terpecah, bumi sudah hancur, maka tak ada lagi dunia. Dunia sudah habis, berganti dengan akhirat. Kerajaan pada hari itu, pada hari akhirat, adalah kerajaan yang sebenarnya milik Lirrahman, milik Allah yang Maha Pengasih. Wa kana, dan adalah yauman, satu hari, alal kafirin, atas orang-orang kafir, asira, kesusahan. Artinya atas orang-orang kafir satu hari itu adalah hari yang penuh dengan kesusahan. Hari akhirat itu berapa hari? 2 hari, 3 hari? Tidak. Hari akhirat itu 1 hari. Tetapi 1 hari yang tidak ada habisnya, tidak ada ujungnya. Mengapa di dunia ini ada hari-hari, banyak hari, 7 hari dalam seminggu? Karena setiap 1 hari itu ada akhirnya. Kemudian berganti dengan hari yang berikutnya, hari kedua. Hari kedua berakhir, diganti dengan hari berikutnya, hari ketiga. Tapi hari akhirat itu berapa hari? 1 hari, karena tak ada lagi. Hari yang kedua, ketiga di akhirat itu ada 1 hari saja, tapi hari itu hari yang tidak ada penghujungnya. 1 hari, di hari akhirat itulah berdiam selama-lamanya. Jadi jangan difahami ada hari akhirat yang kedua, hari akhirat yang ketiga, kemudian nanti jadi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Tidak, hari akhirat itu hanya 1 hari, tapi yang 1 hari itu tidak ada ujungnya. Kerajaan pada hari itu adalah benar milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, dan adalah 1 hari atas orang-orang kafir penuh dengan kesusahan. Wa yauma, dan ingat hari, ya'uddu, menggigit, al-zalimu, orang zalim, ala yadaihi, kedua tangannya. Jadi orang zalim pada hari itu menggigit kedua tangannya. Ini pertanda menyesal. Yaqulu, dia berkata, orang yang zalim itu berkata, ya laitani, aduhai kalau aku ittakhadtu, dulu mengambil, ma'ar rasuli, bersama Rasul, sabila, jalan. Aduhai kalau dahulu aku mengambil jalan bersama Rasul ketika di dunia. Berarti perkataan orang kafir ini kapan ini mereka katakan ini? Di hari akhirat. Hari akhirat. Mereka berharap supaya dapat kembali ke dunia, kemudian menempuh jalan bersama dengan Rasul yang diutus. Tapi mungkin kembali lagi ke dunia? Tidak. Berarti perkataan itulah perkataan penyesalan. Dan penyesalan di hari akhirat adalah salah satu bentuk siksaan. Ya wailata, aduhai celakanya aku. Ini kata orang zalim itu. Laitani, aduhai kalaulah lam attakhid fulanan, aku tidak mengambil si fulan khalila, jadi teman. Dulu mengambil teman itu dari orang kafir juga, sesama kafir mengambil teman dari kalangan orang kafir. Nah, orang kafir mengambil teman orang kafir. Nah, menyesal. Mengapalah temanku dahulu itu orang kafir ya, teman dekatku itu. Mengapa tidak orang beriman? Kalau orang beriman kan ia akan memberi petunjuk kepadaku. Tak jadilah
tak seperti yang aku rasa, tak jadilah seperti yang aku rasakan sekarang ini, siksaan yang membuat aku menderita. Aduhai celakanya aku, aduhai celakalah aku, kecelakaan yang besarlah ke atasku. Aduhai kalau aku tidak mengambil si fulan dahulu menjadi teman dekat. Penyesalan. Yang mana si fulan itu? Si fulan itu siapa saja ya? Karena di sini disebut dengan sebutan umum fulan. Laqad, sesungguhnya si fulan itu adallani, telah menyesatkanku, anidzikri, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Az-zikir ini ingat, dari mengingat Allah. Tapi ada juga yang menerjemahkan dari Al-Qur'an. Karena yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah Al-Qur'an, isinya kebenaran. Nah, sesungguhnya teman yang aku ambil dahulu di dunia itu, teman yang kafir itu telah menyesatkanku dari Al-Qur'an. Boleh. Ba'da, setelah irja'ani, telah datang Al-Quran itu kepadaku, atau kebenaran itu kepadaku, atau agama Islam itu kepadaku. Wa kana, dan adalah asyaitan, syaitan itu, lil insan, terhadap manusia, khazula, berlepas diri. Berlepas diri adalah harap-harap nanti di hari akhirat, di hari pembalasan, syaitan itu memberikan bantuan. Karena berteman dengan syaitan, dan biasanya dalam pertemanan ingin atau berharapkan bantuan, tapi rupanya syaitan berlepas diri, maka kecewa dengan persahabatan dengan syaitan. Sesungguhnya temanku itu telah menyesatkanku dari Islam, atau dari iman, atau dari Al-Quran, selepas kebenaran itu datang kepadaku, dan adalah syaitan itu berlepas diri dari manusia. Jadi 5 ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang hari akhirat, yaitu akan berlaku peristiwa nanti pada hari akhirat, yaitu peristiwa penyesalan orang yang zalim, yaitu di hari akhirat mereka menyesali mengapa dahulu ketika di dunia melakukan kezaliman. Kezaliman yang dimasukkan kekufuran. Mengapa dahulu ketika di dunia melakukan kekufuran? Mengapa dahulu di dunia tidak memilih untuk beriman? Mengapa dahulu ketika di dunia mengambil teman seorang yang kafir? Mengapa tidak berteman dahulu dengan teman yang telah beriman, sehingga menyelamatkannya dari siksaan di hari akhirat, di hari pembalasan. Kesemua itu adalah penyesalan yang tidak ada gunanya, karena penyesalan pada hari itu adalah penyesalan yang terlambat. Penyesalan yang berguna itu kapan? Penyesalan yang berguna itu adalah penyesalan sebelum kematian tiba, yaitu penyesalan yang mendorong seseorang untuk bertaubat, beriman, kemudian memperbaiki diri, kemudian kembali dalam keadaan fitrah, bersih, suci, dihapuskan dari sekalian dosa, kemudian setelah itu meninggal dunia, itu adalah penyesalan yang berguna. Tapi kalau penyesalan selepas kematian, itu adalah penyesalan yang sia-sia, tak ada gunanya. Inilah dia 5 ayat yang akan kita pelajari. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang ke-25, wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamam. Wa yauma, wa, dan, berarti ayat ini sambungan dari ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya tentang apa? Ayat sebelumnya menerangkan tentang orang-orang kafir yang sombong, yang memandang diri mereka besar, yaitu dengan tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Al-Quran yang diturunkan, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad yang diutus, tidak mau beriman kepada hari akhirat sebagai hari pembalasan. Ini sebagai mengulang kaji. Kemudian mereka mencari-cari alasan.
Di antara alasan yang mereka katakan adalah kami tak akan beriman kepada Muhammad itu sehinggalah turun malaikat. Kemudian nanti malaikat itu kami tanya, kemudian malaikat itu akan menjawab apa? Yang kami tanyakan adalah, hei malaikat, Muhammad itu benar tidak Rasul yang diutus? Kalau diturunkan malaikat, kemudian malaikat menjawabnya, ya benar, maka barulah kami mau beriman kepada Muhammad itu. Atau apa permintaan mereka sebelum ini? Dalam ayat sebelum ini, mereka minta supaya Allah memperlihatkan zatnya. Kemudian mereka dapat melihat zat Allah, kemudian mereka bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah engkau telah memang mengutus Muhammad sebagai Rasul? Kalau ada jawaban dari Allah, maka mereka barulah mau beriman. Tetapi itu hanyalah perkataan, yaitu yang dibuat-buat sebagai alasan yang sebenarnya bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk tidak mau mengikuti kebenaran yang sudah jelas, yang sudah terang benderang. Karena kalau mau mengetahui Nabi Muhammad sebagai Rasul, sebenarnya mukjizat sudah ada di hadapan mereka, seperti yang kita terangkan sebelum ini, yaitu Al-Quran. Bahwasanya mereka ditantang, kalau memang tidak percaya kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul yang diutus, buatlah Al-Quran yang disampaikannya itu, yang seumpama dengan Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu. Dan mereka tak mampu untuk mendatangkan yang seumpama dengan Al-Quran. Itu membuktikan bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah, wahyu Allah, yang tidak bisa dibuat yang sama dengan itu oleh siapapun. Nah, orang-orang kafir ketika mengatakan turunkanlah malaikat, kami nanti akan bertanya kepada malaikat, maka ayat ini pula menjelaskan bahwasanya malaikat nanti akan turun. Tanpa permintaan mereka, tapi malaikat akan turun nanti di hari akhirat. Hari itu hari kiamat. Di hari kiamat malaikat akan turun, tapi turunnya malaikat bukan untuk menyampaikan keinginan mereka, yaitu ingin bertanya pada malaikat, tidak. Tapi malaikat itu turun adalah untuk menerangkan bahwasanya kiamat berlaku. Wa yauma, dan berarti sambungan dari ayat sebelumnya, kaitannya adalah tadi ada penyebutan malaikat dalam permintaan mereka, dan malaikat itu pula turun pada hari yauma, pada hari tasyaqqaqus sama, langit pecah belah. Tasyaqqaq bermakna bukan sekali pecah, tapi terpecah-pecah, terpecah-pecah bil ghamam. Bi di sini ada yang memahaminya membawa makna yata'aqaban, yaitu langit pecah, kemudian awan putih keluar dari langit yang pecah itu. Bermakna ada urutan. Itu makna bi yang pertama. Tapi ada lagi makna bi yang kedua oleh ulama tafsir, yaitu, dan ingatlah hari langit itu terpecah disebabkan, jadi ba itu ba'us sababiyah, disebabkan oleh awan putih. Jadi awan putih itu yang menyebabkan langit itu terpecah-pecah. Nah, kedua tafsiran itu bisa kita terima karena huruf ba itu bisa membawa makna bahwasanya yang satu, kemudian yang satu lagi datang berikutnya. Kemudian ba itu juga bisa membawa makna sebab. Dan ingatlah hari terpecahnya langit, kemudian awan putih keluar atau mengeluarkan, langit yang terpecah-pecah itu mengeluarkan awan putih, atau datang setelah itu awan putih, atau disebabkan awan putih. Wa nuzzilal malaikah, dan diturunkan malaikat tanzila, dengan sebenar-benarnya turun. Berarti memang betul-betul turun malaikat. Kemudian nuzzila, ada tasydid di situ, bukan unzila. Berarti malaikat itu turun bukan sekaligus semua malaikat turun, tidak, tapi satu kumpulan, satu gerombolan, satu kelompok. Berarti banyak malaikat itu turun.
Apa makna dari ayat ini? Untuk menambah penjelasan bahwasanya siapa makhluk yang berada di langit? Kalau kita ini makhluk yang berada di bumi. Bumi ini di bawah langit. Langit itu bagi kita adalah yang di atas kita. Nah, apabila disebut dari atas ke bawah berarti turun. Nah, apabila disebut langit terpecah, siapa yang berada di langit? Malaikat. Nah, malaikat apabila langit itu terpecah, malaikat itu turun berombongan ke bumi. Berarti bumi menjadi lebih ramai. Yang tadinya hanya manusia dan jin yang berada di bumi, tetapi bila kiamat nanti makhluk yang ada di langit turun. Langit itu ada berapa? Langit itu ada 7. Maka dalam tafsir juga dijelaskan, langit yang pertama yang dekat dengan bumi ini yang pecah terlebih dahulu, terpecah-pecah, terbelah-belah. Kemudian malaikat yang ada di langit pertama turun ke bumi. Setelah itu langit yang kedua pula terbelah-belah. Kemudian malaikat yang ada di situ turun ke bumi. Disebutkan dalam tafsir bahwasanya penghuni langit yang kedua itu lebih banyak dari penghuni langit yang pertama. Kemudian pecah pula langit yang ketiga. Kemudian para malaikat itu pun turun ke bumi. Berarti semakin banyaklah makhluk berada di bumi. Ada jin, ada manusia, dan ada malaikat. Ini untuk menerangkan keadaan di hari akhirat, di hari kiamat. Permulaan dari akhirat itu adalah tidak ada lagi malaikat yang ada di langit yang biasa menghuni langit, karena langit itu sudah pecah turun ke bumi. Tapi nanti di hari akhirat, langit yang pecah itu akan diganti dengan langit yang baru, dan bumi yang hancur itu diganti dengan bumi yang baru. Nah, bumi yang baru itu bumi mahsyar. Langit yang baru itu langit akhirat. Nah, jadi berganti, yauma tubaddal, pada hari-hari diganti, bumi dengan bumi yang lain, langit dengan langit yang lain. Kemudian di atas langit yang ketujuh ada apa? Ada arash yang dipikul oleh para malaikat. Baik. Berikutnya lagi. Al-mulku yawma idzinil haq. Al-mulk, kerajaan. Yawma idzin, pada hari itu. Hari yang dimaksudkan hari apa? Hari kiamat. Al-haq, yaitu kerajaan yang sebenarnya kerajaan. Lir-Rahman, milik atau kepunyaan Allah yang Maha Pengasih. Maknanya adalah tak ada lagi yang menjadi raja pada hari itu. Ketika sekarang pada masa di dunia, Allah memberikan kerajaan kepada manusia, sehingga adalah menjadi raja, jadi sultan, jadi presiden, jadi perdana menteri. Ada di antara manusia itu Allah berikan kerajaan kepada mereka, kekuasaan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tapi nanti di hari akhirat tidak ada lagi raja-raja, tak ada lagi sultan-sultan, tak ada lagi presiden, perdana menteri, tak ada lagi. Jadi apabila di masa sekarang ini Allah memberikan kekuasaan dan Allah membaginya pada manusia, tetapi pada hari akhirat Allah tidak memberikan kekuasaan pada siapapun. Kekuasaan pada hari itu hanya milik Allah sepenuhnya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah apabila kerajaan pada hari itu milik Allah, maka yang memutuskan pada hari itu hanyalah Allah. Membuat keputusan. Keputusan yang dinanti oleh manusia adalah keputusan di mana akan ditempatkan. Yaitu akankah ditempatkan di dalam neraka atau akan ditempatkan di dalam surga. Untuk di mana akan ditempatkan, maka sebelum ditempatkan itu dihisap terlebih dahulu. Nah, dihisap yaitu amalan akan dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dihisap, untuk diperhitungkan. Itu pembahasan yang lain lagi.
Ayat ini adalah ayat yang menerangkan bahwasanya di hari akhirat kekuasaan itu adalah milik Allah yang Maha Pengasih. Wa kana yauman 'alal kafirina 'asira. Dan adalah hari pada hari itu atas orang-orang kafir amat penuh kesusahan, penuh dengan kesusahan, kesengsaraan, karena Allah, meskipun Allah Ar-Rahman yang memiliki hari itu, Allah yang Maha Pengasih yang menguasai hari itu, tetapi Allah tidak berikan kasih sayangnya kepada orang-orang kafir. Maka kita mungkin pernah mendengar tentang dahsyatnya hari akhirat, hari yang pada hari itu manusia dikumpulkan di bumi mahsyar tanpa beralas kaki, tanpa berpakaian, semua telanjang. Semua berkumpul, laki-laki perempuan, ya laki-laki perempuan. Maka Aisyah pernah menyampaikan kepada Rasul, ya Rasulullah, kalau begitu nanti manusia akan dapat melihat aurat yang lainnya. Kemudian Rasulullah menjawab, oh Aisyah, pada hari itu manusia tak punya lagi kesempatan untuk melihat orang lain, karena masing-masing pada hari itu hanya memikirkan diri masing-masing, sehingga tak sempat lagi untuk melihat orang lain. Nasib saya ini apa ini? Apa yang akan saya alami? Yaitu apabila ditimbang nanti bagaimana timbangan saya? Kemudian kesudahannya saya ini akan di mana nanti? Nah, amat berat pada hari itu. Maka hari itu adalah hari manusia menjalani hidup sendiri-sendiri. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Hari di mana pada hari itu seorang akan lari dari saudaranya. Lari dari saudara berarti semakin dekat atau semakin jauh? Karena sendiri-sendiri. Akan lari dari ibu dan ayahnya, akan lari dari pasangannya dan anak-anaknya. Hari itu manusia sibuk dengan diri masing-masing. Likulli imri'in minhum yauma idzin, pada hari itu sya'nun yughni, sibuk dengan keadaannya masing-masing. Nah, itu keadaan di hari akhirat, dan ke atas orang kafir itu amatlah berat, sangat berat sekali. Bahkan dikatakan kesusahan itu sangat susah sekali, yaitu di bumi mahsyar tidak beralas kaki, bumi mahsyar itu pula panas, matahari terik, bahkan dikatakan matahari itu seperti sejengkal dari kepala, dekat sekali. Sekarang matahari jauh nih, terasa panas ya. Apalagi kalau matahari itu seperti sejengkal dari kepala, seperti apa nasib? Itu baru kaitannya dengan matahari. Belum lagi kaitannya dengan siksaan, karena sudah dimulai siksaan pada masa itu. Siapa yang memakan makanan yang haram ketika di dunia, maka pada hari dikumpulkan di bumi mahsyar itu perutnya akan besar, buncit, besar sekali, sangat besar, dan mesti berjalan juga di bumi mahsyar yang panas itu. Sementara dia memiliki perut yang besar, akhirnya dia berjalan di atas perutnya itu. Nah, bukan kakinya tak mampu lagi membawa beban badannya yang besar itu. Ada pula yang kepalanya besar, karena dahulu ketika dunia besar kepala, tak mau dinasihati, tak mau diingatkan, sombong, angkuh, maka kepalanya besar. Karena kepalanya besar, kakinya kecil, maka dia terbalik. Kepalanya di bawah, kakinya ke atas, dan mesti juga berjalan, mereka berjalan di atas kepala mereka. Siapa itu? Yang besar kepala ketika di dunia. Kan keadaan menjadi lebih dahsyat. Asira, itu yang disebutkan kana yauman 'alal kafirina asira, adalah hari akhirat bagi atas orang-orang kafir itu adalah penuh kesusahan. Ada lagi yang lidahnya pemanjang, karena panjang lidah. Panjang lidah ini mengolok-olok, mengejek, menghina. Panjang lidahnya, kemudian menjulur, jatuh ke bumi mahsyar yang panas itu, kemudian dia potong
lidahnya yang panjang itu. Kemudian lidahnya menjadi pendek setelah dipotong, tapi setelah itu panjang lagi, potong lagi, panjang lagi, potong lagi. Keadaan manusia pada hari itu masing-masing, likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nun. Sya'nun keadaan, punya keadaan masing-masing. Haus, haus, inginkan air. Ini ke atas orang-orang kafir. Haus, Allah berikan minuman. Tapi minuman itu berupa apa? Berupa nanah yang keluar dari telinga mereka. Keluar nanah yang busuk dari telinga, mereka haus, maka mereka menjilat nanah yang busuk itu untuk dijadikan minuman penghilang haus dahaga mereka. Wa kana adalah yauman hari alal kafirin atas orang-orang kafir asira penuh kesusahan. Maka hari akhirat hari yang dahsyat. Itu ke atas orang kafir. Kalau ke atas orang beriman bagaimana? Dalam hadis Nabi ada disebutkan bahwasanya hari akhirat kata seorang beriman itu amatlah mudah. Seperti mudahnya seseorang ketika di dunia melakukan solat fardu. Umpamanya tadi kita solat isya, kan kita tak begitu susah menjalani solat isya 3 menit, 5 menit. Seperti itulah orang-orang beriman menjalani hari akhirat, singkat saja. Sementara orang-orang kafir disebutkan bahwasanya satu hari sama seperti 50.000 tahun. 50.000 tahun yang dilalui ketika di dunia. Itu satu hari. Tapi dalam ayat yang lain pula ada satu hari itu di hari akhirat sama seperti 1.000 tahun. Di satu tempat Allah menyebut 50.000 tahun, di tempat yang lain 1.000 tahun. Yang mana yang betul ini? Maka ulama tafsir menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa di hari akhirat, maka Allah memanjangkan kepada sebahagian mereka, sebahagian orang-orang kafir 1.000 tahun, kepada sebahagian lagi 50.000 tahun, kepada sebahagian lagi 100.000 tahun, seperti mana yang Allah kehendaki, karena memang Allah lah yang berkuasa sepenuhnya pada hari itu. Tapi untuk orang beriman, Allah tak rasakan waktu yang lama di hari kebangkitan itu. Seperti seseorang, seperti apa tadi lamanya? Selama seseorang itu melakukan sholat fardu ketika di dunia. Wa kana yauman 'alal kafirina 'asira. Dan adalah satu hari ke atas orang-orang kafir penuh dengan kesusahan. Ingat tuh hari itu. Jadikan peringatan. Peringatan membuat kita menjadi takut. Dengan takut itu kita menjadi berhati-hati. Apabila kita sudah beriman kepada Allah, kita pastikan keimanan kita itu dijaga. Dan kalau bisa ditambah terus, supaya kita tidak mendapatkan kesusahan nanti di hari pembalasan. Wa yauma, dan ingat pula lah hari ya'addu zalimu, orang zalim menggigit ala yadaihi, kedua tangannya, menggigit kedua tangan. Nah, ini adalah sebagai penjelasan. Ini adalah untuk menjelaskan menggigit tangan itu tanda menyesal. Biasanya manusia menggigit tangan menyesal. Kalau mengerutkan kening, tanda apa itu? Mengerutkan kening, mikir umpamanya. Kalau menggelengkan kepala, menidakkan. Menganggukkan kepala, mengiyakan. Menggigit tangan, menyesal. Ini adalah ungkapan untuk menerangkan penyesalan. Tapi ada juga di antara ulama tafsir menjelaskan ini bukan untuk menerangkan penyesalan. Memang orang kafir itu akan menggigit tangan mereka sendiri sampai pontong tangan itu. Karena itu adalah bentuk siksaan ke atas mereka dengan diri mereka sendiri. Yaitu dengan menggigit tangan mereka sendiri. Yaqulu, dan orang yang zalim itu berkata, orang yang zalim adalah orang yang melakukan kekufuran, memilih kekufuran, yaitu kezaliman itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
tidak menjalankan syariat Allah, menolak kebenaran, tidak mau beragama Islam, tidak mau mentauhidkan Allah, tidak mau menerima Al-Quran, tidak mau mengikuti bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menuntun mereka ke jalan yang benar. Ini pada masa dahulu. Yaqulu, orang yang zalim itu berkata, ya laitani, aduhai, kalaulah ittakhadtu, dahulu aku mengambil ma'ar Rasul, bersama Rasul, sabila, jalan, mengambil jalan bersama Rasul. Maknanya aduhai, menyesal. Kalaulah dahulu ketika di dunia aku menempuh jalan bersama dengan Rasul. Jalan yang dimasukkan apa jalan? Jalan hidup. Jalan yang dimasukkan jalan hidup adalah agama Islam, yaitu jalan keselamatan, jalan menuju surga, jalan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, jalan supaya nanti mendapatkan limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya kalau aku dahulu ketika di dunia ini menyesal mengambil jalan bersama dengan Rasul yang diutus. Ya wailata, ini masih penyesalan juga. Aduhai, kecelakaan yang besarlah ke atasku. Laitani, masih menyesal. Aduhai, kalaulah aku lam attakhidh fulanan khalila, tidak mengambil si fulan sebagai temanku dahulu. Mengapalah dahulu aku mengambil si fulan jadi teman? Kalau aku tidak mengambil kan yang bagus, yaitu selamat aku pada hari ini. Tapi karena aku mengambil si fulan yang sesat itu dahulu sebagai teman, maka dialah yang menyesatkanku, sehingga inilah akibat yang kutanggung pada hari ini. Menyesal kemudian tidak ada gunanya. Laqad adallani, sungguh si fulan itu telah menyesatkanku, anil dzikri, dari kebenaran, dari keimanan, dari Al-Quran, dari peringatan, ba'da irja'ani, setelah datang kepadaku. Bukan tak datang kebenaran kepadaku, datang kebenaran kepadaku, tapi si fulan itu menghalangku dari mengikuti kebenaran itu. Kawan tak berguna. Itu biasanya itu. Orang kalau sudah menyesal ya, kawan tak berguna. Tak berguna kawan itu. Tapi menyesal kemudian tak ada gunanya. Kawan yang sesat, yang menyesatkan itu syaitan. Wa kana syaitan, dan adalah syaitan itu lil insan, terhadap manusia, khadzula, berlepas diri. Kawan yang diambil ketika di dunia, kawan yang sesat itu rupanya ketika di akhirat tak mau membantu. Karena kawan yang sesat itu pun juga menjalani siksaan, sama-sama menjalani siksaan. Sebab turun ayat. Jadi apabila kita lihat tafsir para ulama, ada di antara ulama menyebutkan sebab turun ayat ini, yaitu ada seorang yang bernama Uqbah bin Abi Mu'aid. Ini adalah salah seorang orang terpandang, terkemuka di kota Mekah. Kebiasaan Uqbah ini adalah apabila pulang dari perjalanan akan memasak makanan, kemudian mengundang orang-orang terpandang untuk memakan makanan yang disediakan. Uqbah ini pula diceritakan juga dalam tafsir bahwasanya Uqbah ini sering juga mengikuti majlis Rasulullah, tetapi tidak beriman. Jadi mendengar, tapi belum lagi memeluk Islam. Selalu ikut mendengarkan, tapi belum lagi memeluk Islam. Jadi suatu ketika Uqbah ini pulang dari satu perjalanan, membuat makanan, kemudian mengundang orang-orang terpandang ke rumahnya. Di antara yang diundang itu adalah Rasulullah. Maka disediakanlah makanan kepada Rasul oleh si Uqbah ini. Tapi Rasulullah mengatakan, wahai Uqbah, aku tidak akan memakan makananmu ini, sehinggalah kamu memeluk Islam. Ucapkan 2 kalimat syahadat, maka aku akan makan makananmu ini. Hadirin sudah hadir semua itu. Rasulullah
diundang juga. Termasuk yang diundang itu adalah pemimpin-pemimpin terpandang dari kalangan kaum Quraisy. Akhirnya Uqbah ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah, dan aku bersaksi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Setelah mendengar Uqbah itu bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, Rasulullah memakan makanannya. Tentang kejadian itu sampai ke telinga Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini orang terpandang juga dari kalangan kafir Quraisy. Ubay bin Khalaf ini teman karibnya si Uqbah tadi. Nah, ini kan dalam ayat ini kan kaitannya dengan teman kan tadi. Nah, menyesal, mengapalah saya mengambil Ubay bin Khalaf itu sebagai teman. Nah, rupanya kejadian itu menjadi sebab turun ayat. Sampai ke telinga Ubay bin Khalaf, kemudian Ubay mengatakan kepada Uqbah, "Hei Uqbah, kamu dah memeluk Islam ya?" Kata Uqbah, "Enggak, tak ada saya memeluk Islam." Lah, kamu sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan Muhammad. Itu supaya aku tak malu. Karena apabila aku tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, Muhammad itu tak mau memakan makanan yang kusediakan. Kalau dia tidak memakan makanan yang kusediakan, malulah aku kalau dia keluar tanpa menyentuh makanan yang kusediakan. Maka supaya dia memakan makanan yang kusediakan, maka aku mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oh, bermakna dia apa itu? Bermuslihat, tipu muslihat. Apa kata Ubay bin Khalaf? Saya tak akan percaya kepadamu sebagai teman, kecuali kalau kamu pergi temui Muhammad itu dan ludahi muka Muhammad itu. Ini disebutkan dalam tafsir sebagai sebab turun ayat. Uqbah melakukannya. Jadi Uqbah pergi menemui Nabi, kemudian meludahi muka Nabi. Ini ketika di Mekah, ini belum berhijrah ke Madinah lagi. Pada masa itu Rasulullah dan para sahabat yang baru memeluk Islam dalam tekanan kaum Quraisy. Yang berkuasa di Mekah itu adalah kaum Quraisy. Kaum muslimin jumlah mereka sedikit dan mereka dianiaya, disiksa. Kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya si Uqbah ini akan terbunuh nanti, dan si Ubay bin Khalaf akan putus lehernya nanti. Dan itu memang berlaku. Si Uqbah itu terbunuh di perang Badar, dan Ubay bin Khalaf itu dipenggal lehernya di perang Uhud. Jadi berlaku seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu peristiwa yang berlaku, dan di hari akhirat ini kalau kita bawa kepada peristiwa itu, si Uqbah itu menyesal. Mengapa dahulu aku, kata si Uqbah, tidak bersama dengan Rasul menempuh jalan keselamatan? Kalau tidak, tak jadi seperti sekarang ini aku. Mengapa dahulu aku mengambil si Ubay bin Khalaf itu sebagai teman? Mengapa tidak sahabat Nabi yang beriman itu temanku? Penyesalan datang kemudian. Penyesalan pada masa itu, penyesalan yang tidak ada gunanya. Nah, ini pelajaran bagi kita pada hari ini, bahwasanya jalan keselamatan itu adalah jalan bersama dengan jalan yang ditempuh oleh Rasul. Kemudian satu lagi pelajaran yang sangat berharga adalah teman itu juga menentukan keselamatan kita. Berteman dengan teman yang baik menyelamatkan kita. Berteman dengan teman yang jahat, teman yang jahat itu yang menghancurkan kita, yang mencelakakan kita. Maka ada juga hadis Nabi menyebutkan, kalau berteman dengan orang yang membawa parfum atau penjual parfum, minyak wangi, maka kita akan dapat juga bau wanginya itu.
Itu kalau berteman dengan teman penjual atau pembawa minyak wangi. Kalau berteman dengan orang yang kerjanya apa itu? Tukang besi. Nah, tukang besi dengan apinya kan mesti berapi terus itu untuk membuat pisau umpamanya, pedang umpamanya. Maka kalau berkawan dengan si tukang besi, bisa jadi kita terbakar oleh api yang ada di dekat tukang besi itu. Maka pilihlah kawan. Siapa kawan kita? Kawan itu adalah yang membawa kita ke surga hendaknya. Jangan yang mencelakakan kita sehingga membuat kita menjadi tersiksa. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan siapa kawan dan siapa musuh. Kawan adalah yang sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Musuh adalah yang mengeluarkan kita dari keimanan kepada Allah. Kepada manusia pertama dahulu Allah sudah menyebutkan ini adalah musuh bagimu wahai Adam, dan juga musuh bagi istrimu. Jangan dia ini siapa? Iblis, syaitan. Inna hadza aduwwun laka wa li zaujika. Ini si iblis ini adalah musuh bagimu dan musuh bagi istrimu wahai Adam. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Jangan sampai dia ini mengeluarkan kamu dari surga yang membuat kamu sengsara. Jadi Allah sudah memberitahukan siapa teman yang sebenarnya. Sudah. Siapa musuh yang sebenarnya? Sudah. Teman jadikan teman. Musuh jangan jadikan teman. Kalau tidak nanti menyesal. Menyesal kemudian tidak ada gunanya. Maka ujung ayat mengatakan wa kana syaitan. Itu dia musuh itu. Jangan dijadikan teman, yaitu syaitan. Wa kana syaitan lil insan, terhadap manusia, khadzula, yaitu yang berlepas diri. Di antara manfaat teman ketika kita berteman adalah memberikan pertolongan ketika kita memerlukan pertolongan. Tapi syaitan tidak akan memberikan pertolongan di saat kita memerlukan pertolongan. Karena tabiat syaitan adalah melepaskan diri. Karena memang misi syaitan itu dalam hidup mereka adalah menyesatkan manusia, bukan untuk menolong manusia. Maka syaitan yang menolong dukun, betulkah syaitan itu, jin itu menolong dukun itu? Bukan. Sebenarnya menyesatkan dukun itu. Kalau nampak seperti pertolongan, sebenarnya itu adalah imbuhan upah atau ganjaran yang diberikan oleh syaitan itu kepada dukun itu. Karena si dukun itu bersedia disesatkan. Maka sebagai ganjarannya syaitan memberikan pertolongan. Tapi sebenarnya itu bukan pertolongan, itu menambah lagi kesesatan si dukun itu. Ini apabila manusia berteman dengan syaitan. Siapa manusia yang berteman dengan syaitan itu? Contohnya dukun. Innahu rijalum minal insi, ada sebahagian dari manusia, ya'udzuna bi rijalim minal jinni, meminta pertolongan, perlindungan kepada sebahagian dari jin, syaitan, fazaduhum rahaqa, maka bertambah-tambahlah kedurhakaannya. Maka menjadi pelajaran bagi kita melalui 5 ayat yang kita pelajari ini, bahwasanya orang yang menyesal nanti di hari akhirat, hari yang dahsyat, adalah orang yang ketika di dunia tidak mau menempuh jalan yang ditempuh oleh Rasul, tidak mau di jalan yang sama dengan jalan yang ditempuh oleh Rasul. Dan satu lagi adalah yang menjadikan syaitan sebagai teman, yaitu yang menyesatkannya setelah kebenaran itu terang, setelah kebenaran itu diturunkan, setelah kebenaran itu terang jelas, tetapi memilih juga kekufuran disebabkan karena berteman dengan teman yang
kafir. Maka kita menjadi berhati-hati dan berwaspada. Pertama, pastikan jalan yang ditempuh adalah jalan yang dahulu ditempuh oleh Rasul-Rasul yang diutus, yaitu di jalan tersebut mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pastikan yang bersama dengan kita adalah teman-teman yang menasihati kita, mengingatkan kita untuk tetap bersama di atas jalan yang benar hingga ke penghujung usia. Karena teman bisa saja ini istilah dari kalangan orang awam, yaitu mencelakakan atau menjahannamkan kita, yaitu yang membuat kita menjadi celaka dan sengsara nanti di hari akhirat, hari pembalasan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.